Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati keberadaan kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Soal itu bersama-sama malam hari ini mari kita siapkan hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang bersyukur di hadapan Engkau. Biar malam hari ini kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang. Bawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini pujian hati kami, ini nyanyian kami bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang kami terima. Terima kasih untuk semua yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Sebab Tuhan yang layak terima pujian dan penghormatan dari setiap mulut, lidah bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puja kami sembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami datang bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Biar setiap pujian kami itu yang sampai di hadapan Engkau. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. haleluya. Ku rasakan kehadiran Kami sembah Engkau malam hari ini Tuhan. Angkat Layak hatiku, Engkau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat hati kami datang menyembah, Saat ku sembah, sebab ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku Angkat hati, segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Kau ku sembah, Saat ku sembah, ku puji, kami rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat hati kami menyembah, Saat ku sembah, kami puji, puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Biar malam hari ini hati kami datang berseru, hati kami datang memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak segala puji. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. sebab Engkau yang layak Tuhan. Saat ku sembah, Dan hati kami memuji Engkau. puji-Mu. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Segenap hati kami memuji ku nama-Mu. pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah. ku pandang kekudusan-Mu. Oh, selamanya Saat ku sembah, kami memuji ku puji-Mu, Yesus. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang layak, sebab kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu itu yang bawa dan jawa setiap hati kami. Lebih dalam kami datang menyembah, lebih dalam kami berseru, ya Tuhan. Oh, Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi ku cinta Kau. Yesus, Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama katakan, lebih dalam lagi. ku rindu Kau Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Segala yang Mengalir ada. atas setiap hati kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biar jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami. Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu
dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Yesus, Mengasihi, lebih dalam kami datang menyembah mengasihimu Yesus. Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat penyertaanmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Oh, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada, Terima kasih Tuhan. lebih dalam Lebih lagi, dalam ku cinta Kau Yesus, Yesus. ku mengasihimu. Lebih dalam, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus. Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, Terima kasih ku Tuhan, terima cinta kasih. Kau Yesus, Kami mengasihi ku mengasihimu. Terima kasih. Yes, yes. Mari nikmati hadiratnya mengalir malam ini. Mari dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus, Yesus, hadirat-Mu Tuhan biar penuhi setiap kami, dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Yes, biar kuasa-Mu mengalir. Yes, Jesus, 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 Jesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar manis Engkau dengar Tuhan nyanyian pujian pengagungan hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. kepadamu. Biarlah manis Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar. manis Kau dengar. Amin. Tuhan, dan hatiku Dan hatiku bersuka karenamu, karenamu. Inilah yang ku renungkan Inilah yang ku renungkan setiap waktu. setiap waktu.
Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kepadamu Biarlah manis Engkau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati, inilah yang ku renungkan, renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, kepadamu ya Tuhan. Yes. Ditinggikan Engkau Yesus, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, kepadamu Yesus. Yes, hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Biarlah manis Kau dengar, amin. Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi kepadamu. Oh, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan terus ada atas hidup kami. Hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Ya, selamat hari Natal. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah damai Natal selalu ada di hidup kita. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian sudah masuk. Shalom. Ibu Pendeta Debbie, saya ini pengikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya setiap harinya ikut sejak pertengahan tahun 2022. Ibu, saya mau bersaksi untuk pertolongan Tuhan Yesus yang sudah memberkati dan menolong anak saya. Singkat cerita Ibu, anak saya ini seorang wanita berumur 9 tahun. Waktu bulan Juli lalu Tuhan Yesus sudah menolong dia, Evelyn, sembuh dari operasi amandel. Tapi baru-baru beberapa minggu lalu anak saya mengalami di daerah leher itu ada bengkak, ada kayak pembengkakan. Seperti orang sakit gondongan ya. Saya akhirnya membawa dia ke dokter THT dan konsultasi, tapi ternyata dokter berkata itu bukan penyakitnya. Lalu setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan, belum juga ketahuan apa penyebabnya. Akhirnya saya minta untuk di USG dan dokter memberi izin anak saya di USG. Saya takut sekali saat itu karena saya mengkhawatirkan akan hasilnya tidak bagus. Sebelum di USG dilakukan, saya berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Puji Tuhan, setelah hasil USG-nya keluar, dokter membacakan semua yang ada di tenggorokan anak saya baik dan aman dan tidak. Tapi ada pembengkakan di sebelah kiri di leher, ada kelenjar kecil sebesar 0,5. Saya agak kaget dan sempat berpikir takut bahaya nanti ke depannya. Tapi dalam hati saya Roh Kudus terus berbicara dan terus menguatkan saya, terus menyatakan jangan takut. Amin. Bahkan sekalipun ada penyakit, Tuhan sanggup memberi kesembuhan, kekuatan, kemampuan untuk saya bisa melewati semua. Saya percaya Bu, melalui Evelyn, anak saya ini iman saya semakin bertumbuh. Saya menjadi lebih kuat dalam Tuhan dan saya terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin, karena tidak ada satupun yang terjadi di luar izin Tuhan ya. Saya juga melihat kesembuhan Evelyn dan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya. Demikian kesaksian saya Ibu. Terima kasih buat semua pengajaran dan khotbah-khotbah Ibu Debbie yang terus memberikan inspirasi iman, memberikan hikmat bagi kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Sekian kesaksian saya, maaf kalau kesaksiannya panjang. Dan doa saya, Ibu, serta keluarga, serta seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur sehat selalu dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan saudara, itulah ketika kita ini sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita percaya kuasa anugerah Tuhan itu tidak pernah terbatas di hidup kita saudara ya. Baik, kita akan melanjutkan sekarang kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal 18. Kemarin kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel akhirnya jatuh dalam pembuangan saudara ya. Kenapa? Karena dosa, mereka terus menyembah berhala dan tidak menghormati Tuhan. Dan kita akan lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Hizkia Raja Yehuda judul perikopnya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi kita lihat
ada satu lagi yang dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau yang lainnya selama ini dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi kali ini ya kita lihat di sini Hizkia anak Ahaz dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saudara ya. Dan dikatakan di sana tepat dia melakukan seperti Daud bapa leluhurnya. Dan dikatakan ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi saudara, pada waktu Musa ya disuruh membuat ya ular tembaga itu kan untuk tujuan Tuhan pada waktu itu, tapi disembah oleh ya orang Israel, bahkan mereka mempersembahkan korban di patung itu ya, di patung ular tembaga itu, dan Tuhan marah saudara. Tapi puji Tuhan ketika Raja Hizkia naik menjadi raja, ya selama ini raja-raja yang lain itu mereka berkompromi dengan dosa dan dosa. Mereka terus ikut, bahkan mereka tidak merobohkan puri-puri penyembahan berhala, mereka ikut dalam penyembahan berhala itu. Tapi puji Tuhan hari ini Hizkia diangkat menjadi Raja Yehuda, dia merobohkan ya, dia menjauhkan semua tugu-tugu bukit-bukit pengorbanan dan dia meremukkan tugu-tugu berhala serta tiang-tiang berhala. Dan dia juga menghancurkan ular tembaga buatan Musa yang akhirnya disembah oleh bangsa Israel, di mana mereka membuat di sana ya tempat untuk pengorbanan. Ular tembaga itu selama ini dibuat sebenarnya untuk mengobati orang Israel yang digigit ular berbisa. Ingat kisah di dalam ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, saudara. Lalu pada waktu itu Tuhan menghukum mereka, ada ular-ular berbisa yang keluar dari padang gurun. Dan Tuhan berkata kepada Musa, buat satu patung ular tembaga, ya tugu. Dan setiap orang yang memandang kepada ular itu mereka tidak akan mati sekalipun mereka dipagut ular. Tapi kemudian ini berubah fungsi saudara. Ular tembaga yang tadinya disuruh Tuhan dibuat untuk ya menyembuhkan atau mengobati bangsa Israel yang digigit ular berbisa, justru ular tembaga ini ya disembah oleh bangsa Israel ya. Memang pada awalnya ular tembaga ini menunjukkan kehadiran dan kuasa Allah ya, dan ini mengingatkan bangsa Israel tentang belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan. Akan tetapi ya benda ini tidak boleh menjadi objek penyembahan ya. Kita harus tetap menyembah kepada Tuhan. Apapun di hidup kita saudara tidak boleh menjadi objek penyembahan kita sehingga itu menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Uang, berhala atau apapun tidak boleh, hanya kepada Allah saja. Ya, jadi bangsa Israel sudah menggantikan ya ular tembaga itu menjadi objek untuk mereka menyembah berhala. Mereka membawa mereka membawa ya korban-korban dan mempersembahkannya di tiang ular tembaga itu saudara, sehingga itu ya sarana Tuhan menjadi objek penyembahan sehingga mereka menggantikan Tuhan ya. Dan siapa yang harus disembah sebenarnya? Apakah ular tembaga ya sebagai lambang kemahakuasaan Tuhan, atau Tuhan yang memang benar-benar Tuhan yang layak untuk disembah? Jangan tertipu saudara. Banyak orang hari-hari ini menyembah uang, menyembah apapun yang mencoba menggantikan Tuhan karena dia pikir itu yang bisa membuat dia ya terus sukses saudara. Tapi tidak seperti itu. Karena itu Hizkia dipaksa untuk menghancurkannya. Ya, dan kita lihat di sini saudara, ketika akhirnya Hizkia digerakkan Tuhan, memaksa dia untuk dia menghancurkan sebagian besar ya benda-benda berhala itu adalah benda-benda yang ya secara manusia memang pada waktu itu ya ada kuasa. Pada ular tembaga itu menunjukkan kuasa Tuhan, tapi tidak boleh dijadikan objek penyembahan saudara ya. Dan kita lihat di sini akhirnya mereka mulai menyembah, membakar korban ya, bahkan kepada ya dewa mereka. Ia percaya, ayat yang kelima, ya ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang ya daripada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa.
Ya, jadi Hizkia itu menjadi raja yang berpegang pada perintah Tuhan. Dia merobohkan penyembahan berhala, dia merobohkan kuil-kuil itu. Maka ayat 7, Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi berperang, dia selalu beruntung. Ya, bahkan ia memberontak kepada Raja Asyur dan ia tidak lagi takluk kepadanya. Orang itu kalau disertai Tuhan, saudara, maka keberuntungan mengikuti dia, ya. Dikatakan ayat 8, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Jadi saudara, Hizkia itu memang ketika dia menjadi raja, dia sangat dipakai oleh Tuhan, saudara. Ayat 9, dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela Raja Israel. Ya, maka majulah Salmaneser, ya, Raja Asyur menyeberangi Samaria dan mengepungnya, biar direbutnya lah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun yang dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur, dan ke sungai Habor, yakni sungai, negeri Gozan, dan itu adalah kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan, saudara, dikatakan mereka itu tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau mendengarkan manusia, saudara. Jadi dikatakan di sini bahwa pada akhirnya mereka itu dibilang di sini diserahkan Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur. Dan akhirnya apa, saudara, dikatakan di sana mereka ditempatkan di Hala pada sungai Hasor, yakni sungai negeri Gason, dan di kota-kota Madai. Oleh karena mereka itu tidak mau mereka tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan itu, dan mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi persoalannya hanya adalah apakah kita ini mau mendengar suara Tuhan. Bangsa Israel mengalami pembuangan karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan di hidup ini hari-hari ini, yang Tuhan mau adalah satu, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan, dan marilah kita sungguh-sungguh berpegang pada firman-Nya, dan marilah kita sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan orang lain lewat hidup kita, karena kita ini mau dituntun oleh Tuhan. Dikatakan bangsa Israel mengalami kebinasaan, bahkan dibuang dalam pembuangan karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Sangat berbahaya, saudara. Di mana kita melihat tadi di antara semua raja-raja Yehuda tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia. Berbeda sekali dengan ayahnya Raja Ahaz. Hizkia mengikat perjanjian dengan Tuhan, dia mengikuti Allah, dia lebih dekat dan dia lebih tulus daripada raja manapun di Yehuda dan di Israel. Dan pernyataan ini memang dikatakan bahkan diakui oleh raja-raja setelah terpecahnya kerajaan, dan karenanya ia tidak mencakup Daud yang dianggap sebagai raja yang paling setia kepada Allah. Dan akhirnya kita melihat, saudara, di sini Yehuda terjepit ketika Asyur maju, saudara. Di antara kedua kerajaan besar, Mesir dan Asyur. Kedua kerajaan itu ingin menguasai Yehuda dan ingin menguasai Israel. Namun kita tahu bersama, saudara, dan kita lihat karena Yehuda itu dan Israel terletak di samping penting dari semua jalur perdagangan timur dekat kuno. Jadi bangsa yang menguasai Yehuda itu akan dapatkan keuntungan militer dan ekonomi atas persaingannya. Pada waktu itu Hizkia menjadi raja dan Asyur menguasai Yehuda. Dengan tindak sangat berani, Hizkia memberontak terhadap kerajaan kuat ini, dan kepadanya yang dulu ayahnya tunduk memberikan upeti. Pada akhirnya Hizkia
dia menaklukkan, dia memberontak, dan dia akhirnya mengalami janji Tuhan. Saudara, karena itu mari kita dalam hidup ini kita perlu berjalan dengan Tuhan, dituntun Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Mari kita mentundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar hari ini dari seorang raja yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Raja Hizkia. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau juga pakai hidup kami seperti Engkau pakai dia, sehingga kemuliaan demi kemuliaan itu menyertai kehidupan pelayanannya. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Mesbah di mana saya berada. Tuhan, jamah hatinya, jamah hidupnya untuk kembali kepada firman Tuhan dan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa juga Bapak untuk setiap mereka adalah masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Buat setiap mereka yang sakit hari ini, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami adalah milik-Mu, nyawa kami adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan tuntun pegang tangan kami, supaya kami juga boleh senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Bahkan kami memasuki tahun yang baru dengan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan atas Indonesia ini ada. Tuhan, Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Indonesia aman tentram dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemilihan Pilpres ke depan tidak akan membuat kami terpecah belah, tapi sungguh-sungguh kami berdoa buat bangsa ini. Biarlah damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan Tuhan memberkati. Shalom.